Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barik Afifullah, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020 kelas M. Di video kali ini, saya akan presentasikan hasil ringkasan materi yang sebelumnya telah diberikan oleh Bapak Dr. Mustari Lamada SPD MT. Baik, kita masuk topik. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah software komputer. Di topik ini terdapat 8 pokok pembahasan, yaitu mengembangkan perangkat lunak, perspektif industri, abad pabrik perangkat lunak, daya saing perangkat lunak, karakteristik perangkat lunak, komponen perangkat lunak, dan aplikasi perangkat lunak. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengembangkan peran perangkat lunak. Saat ini, perangkat lunak memiliki dua peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk, dan di sisi lain sebagai sebuah kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan produk, perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer atau sistem informasi, komunikasi informasi atau jaringan, dan penciptaan serta kontrol dari program-program lain atau peranti dan lingkungan perangkat lunak. Baik, selanjutnya era perkembangan perangkat lunak. Pada masa awal era komputer perangkat lunak, yaitu pada tahun 1950 sampai 1960, perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki areal distribusi yang terbatas satu langkah, serta kebanyakan perangkat lunak dikembangkan dan digunakan oleh orang atau organisasi yang sama. Kemudian era kedua pada tahun 1960 sampai 1970, era kedua evolusi sistem komputer, sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dengan mesin. Teknik interaktif membuka sebuah dunia aplikasi yang baru serta tingkat kecanggihan perangkat lunak dan perangkat keras yang baru pula. Sistem real-time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data dari banyak sumber, sehingga proses pengontrolan dan penghasilan output tidak lagi berada di dalam skala menit, melainkan detik. Kemajuan dalam penyimpanan online membawa ke generasi pertama sistem manajemen database. Era kedua juga ditandai dalam penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software house. Era ketiga evolusi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh, yaitu pada tahun 1970 sampai 1990. Sistem terdistribusi multikomputer yang masing-masing melakukan fungsi secara konkuren dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Kesimpulan dari era ketiga ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Evolusi sistem komputer era keempat, yaitu pada tahun 1990 sampai tahun 2000, menjauhkan kita dari komputer individual dan program komputer dan menuju pengaruh kolektif dari komputer dan perangkat lunak. Mesin desktop yang kuat yang dikontrol oleh sistem operasi yang canggih, jaringan lokal dan global, serta digabung dengan aplikasi perangkat lunak yang maju, menjadi sebuah aturan. Teknologi yang berorientasi pada objek dengan cepat menggantikan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang lebih konvensional dalam berbagai area aplikasi. Perangkat lunak sistem pakar dan kecerdasan buatan pada akhirnya bergerak dari laboratorium ke penerapan praktis untuk berbagai masalah dengan jangkauan luas di dunia nyata. Tetapi, selama era evolusi sistem berbasis komputer, serangkaian masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak masih muncul, dan intensitas masalah-masalah tersebut terus bertambah. Yang pertama, kemajuan perangkat keras terus berlanjut, melampaui kemampuan kita untuk membangun perangkat lunak yang sesuai dengan perangkat keras yang ada. Yang kedua, kemampuan kita untuk membangun program baru tidak dapat memenuhi kebutuhan akan program baru, juga tidak dapat membangun program yang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar. Yang ketiga, pemakaian komputer yang tersebar luas membuat masyarakat semakin tergantung pada operasi perangkat lunak yang reliable. Kerusakan ekonomis yang besar dan potensi penderitaan manusia dapat muncul bila terjadi kegagalan perangkat lunak. Yang keempat, kita berjuang untuk membangun perangkat lunak komputer dengan reliabilitas dan kualitas yang tinggi. Yang kelima, kemampuan kita untuk mendukung program yang ada terhambat dan buruknya desain serta sumber daya yang tidak memadai. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu perspektif industri. Pada masa-masa awal masa pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Para pemrograman bahkan kadang-kadang harus mempelajarinya dengan cara coba-coba.
Dibanding perangkat keras, perangkat lunak komputer sudah berubah secara sistematis dan juga perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang berbiaya tinggi. Selama hampir 2 dekade ini, para programmer melontarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan program? Mengapa biayanya sangat tinggi? Dapatkah kita menemukan kesalahan yang ada dalam program sebelum mendistribusikannya kepada pelanggan? Mengapa sangat sulit bagi kita untuk mengukur kemajuan pada saat perangkat lunak dikembangkan? Baik, kita masuk ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu abad perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun yang kecil memiliki apa yang disebut software plan. Ada ribuan aplikasi yang berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbarui. Aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Kemudian, aplikasi pengembangan yang dipakai untuk produksi desain data telah kritis dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua, membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. Kemudian, embedded system atau sistem yang dipakai untuk mengontrol sumber daya tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang selanjutnya. Sekarang ini, perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Baik, kita ke pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu perangkat lunak. Terdapat beberapa gambaran tentang perangkat lunak. Perangkat lunak adalah perintah program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional dan dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Baik, kita ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih mengedepankan elemen logika daripada elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Jadi, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau pabrikasi. Biaya untuk perangkat lunak lebih dikonsentrasikan kepada pengembangan. Hal ini berarti proyek perangkat lunak tidak dapat diatur seperti pengaturan proyek-proyek pemanufakturan. Perangkat lunak tidak mudah usang. Perangkat lunak juga tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang rusak yang menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Selama hidupnya, perangkat lunak mengalami perubahan atau pemeliharaan. Aspek lain dari keusangan menggambarkan perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Bila komponen suatu perangkat keras telah usang, komponen dapat diganti dengan suku cadangnya. Namun tidak ada suku cadang lagi bagi perangkat lunak. Setiap kegagalan perangkat lunak menggambarkan kesalahan dalam perancangan atau proses di mana rancangan diterjemahkan ke dalam kode mesin yang dapat dieksekusi. Kemudian, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build. Secara tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Perhatikan bagaimana perangkat keras untuk diproduksi berbasis mikroprosesor dirancang dan dibuat. Setelah masing-masing komponen diseleksi, perangkat keras dapat dipesan secara terpisah. Sementara pada perangkat lunak, tidak katalog komponen perangkat lunak memang memungkinkan untuk memesan perangkat lunak secara terpisah, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang lengkap, bukan sebagai komponen yang dapat dipasangkan ke dalam program yang baru. Komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen-komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas, sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit, serta aturan-aturan sintaks dan sistematik yang dibentuk secara baik. Bahasa yang pertama kita ada bahasa mesin, yaitu bahasa yang memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Kita bisa lihat contohnya.
Kemudian bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah rakitan atau assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan kode-kode singkat atau kode mnemonik. Contohnya bisa kita lihat. Bahasa tingkat menengah yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Instruksi yang dimaksud bersifat simbolik. Kita bisa melihat contohnya. Kemudian bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa Indonesia. Contohnya bisa kita lihat pada PowerPoint. Baik, kita ke pokok pembahasan yang selanjutnya, aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedural seperti algoritma telah didefinisikan. Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Konten mengarah kepada arti dan bentuk dari informasi yang masuk dan keluar. Area perangkat lunak yang menunjukkan luasnya aplikasi potensial. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Ini adalah merupakan kumpulan program yang ditulis dengan atau untuk melayani program-program yang lain. Yang kedua, perangkat lunak real time. Ini adalah program-program yang memonitor atau menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya. Itu disebut perangkat lunak real time. Kemudian perangkat lunak bisnis meliputi sistem discrete, contohnya payroll, account receivable, payable, inventory. Telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen atau bisa disingkat MES yang mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Kemudian perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis otomotif sampai dinamika pesawat ruang angkasa, dan dari biologi molekuler sampai pabrik yang sudah diautomatisasi. Kemudian embedded software. Embedded software ada dalam read-only memory atau bisa disingkat ROM dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal mengolah data, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen database, aplikasi keuangan, bisnis, dan personal. Jaringan eksternal atau akses database hanya merupakan benda saja dari ratusan aplikasi yang ada. Kemudian yang ketujuh, perangkat lunak kecerdasan buatan atau bisa disebut artificial intelligence atau disingkat AI, menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Baik, selanjutnya kita akan memaparkan soal perangkat lunak sistem atau sistem operasi lebih lanjut. Kita dapat melihat beberapa aplikasi potensial. Sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara, pejalin, atau penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer sehingga sistem komputer mudah dipakai. Perangkat lunak komputer dapat digunakan secara efisien. Yang kedua, komponen-komponennya terdiri atas hardware, sistem informasi, sistem operasi, program aplikasi, dan user. Yang ketiga, sistem operasi dapat memerintah hardware yang kernel adalah sebagai jantungnya sistem operasi. Terdapat juga tujuan dan tugasnya, yaitu mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, menyediakan kumpulan layanan kepada user sehingga user lebih mudah dan nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Yang keempat, pengelola seluruh sumber daya sistem komputer terdiri atas dua, yaitu sumber daya fisik, keyboard, mouse, joystick, disk drive, CD-ROM, hard disk, printer, monitor, modem, Ethernet card, peralatan multimedia, dan lain-lain. Kemudian sumber daya abstrak, data, dan program. Banyaknya sumber daya yang dikelola ada dua, yaitu sangat sulit bagi programmer untuk membuat program pada sumber daya tersebut. Untuk mempermudah programmer dalam membuat program agar dimengerti oleh seluruh lapisan sumber daya tersebut, maka dibutuhkanlah yang namanya sistem operasi. Kemudian komponen-komponen utamanya terdiri dari manajemen proses, kemudian manajemen memori, manajemen input atau output, manajemen berkas, protection system, networking, dan command interpreter system. Kemudian layanan-layanan yang disediakan terdiri dari program execution, I/O operation, dan file system manipulation. Baik, terima kasih banyak telah menonton. Terima kasih banyak juga atas perhatiannya. Dan like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jalani hidupmu dengan tujuan.
Selamat tidur. Dah. Keep charming, stay focused. See you later, alligator. Bye.